walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah ini selalu diulang-ulang di dalam salat. Wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Nah, ketika para ulama sepakat bahwasannya surah Al-Hijr itu diturunkan di periode sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, atau dengan istilah lain kita sebut di surah Makkiyah, maka ini menunjukkan surah Al-Fatihah juga termasuk surah Makkiyah. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id ibn Ma'la radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang surah tersebut adalah surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka kemudian Nabi membacakan firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, ila akhirih. Ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dialah 7 ayat yang diulang-ulang, dan dialah Al-Qur'anul azim yang aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surah tersebut. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kesimpulannya adalah bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk surah Makkiyah, surah yang awal-awal turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan dalil dia terletak di dalam surah Al-Hijr, dan surah Al-Hijr itu ulama sepakat dia termasuk surah Makkiyah. Wa aidan, dan juga termasuk indikasi bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk surah Makkiyah, faqira'atuha ruknun min arkanis shalah 'ala sahih. Bahwa membaca surah Al-Fatihah itu mayoritas ulama berpendapat dia termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun salat. La tasihhus shalah biduniha. Di mana salat itu kalau tidak membaca surah Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Waqad furidatis shalah bi Makkah indama usriya bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu jamaah bahwa salat itu diwajibkan oleh Allah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, ya, dan karena dia disyariatkan saat Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini juga termasuk indikasi bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah Makkiyah. Karena Nabi SAW diwajibkan salat saat peristiwa Isra Mi'raj, dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Wa ma hufidha annahu kana fil Islam qattu salatin bi ghairil Fatihah, dan tidak pernah tercatat dalam sejarah Islam ada salat tanpa adanya surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu disyariatkan tentunya berbarengan dengan syariat diwajibkannya salat. Bal ruya annaha min awwali ma nazala wa annaha awwalu suratin nazalat kamilah. Dan diriwayatkan pula bahwa surah Al-Fatihah termasuk surah yang awal kali turun kepada Nabi SAW secara utuh. Jadi tidak semua surah turun secara utuh kepada Nabi SAW. Ya, di antara surah yang turun secara utuh pertama kali kepada beliau adalah surah Al-Fatihah. Sehingga kesimpulannya jemaah, surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian Al-Fatihah
Ini saking besarnya keutamaannya memiliki banyak nama. Jadi di antara hal yang menunjukkan besarnya keutamaan seseorang atau sesuatu itu adalah ketika dia memiliki banyak nama. Ya, ketika dia memiliki banyak nama. Begitu juga Rasul kita memiliki banyak nama. Beliau punya nama Ahmad, beliau punya nama Muhammad, beliau punya nama Nabiur Rahmah, beliau punya nama Nabiu Al-Malhamah, dan seterusnya. Banyaknya nama, kata para ulama, menunjukkan besarnya keutamaan seseorang atau sesuatu. Nah, di antara nama-nama dari surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Nas Al-Quran dan Sunnah, di antaranya adalah yang disebutkan dalam surah Al-Hijr tadi, jemaah. Apa tadi nama surah Al-Fatihah yang disebutkan dalam surah Al-Hijr? As-sab'u al-mathani. As-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim. Itu nama lain dari surah Al-Fatihah. As-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim. Sebagaimana firman Allah yang tadi dibacakan dalam surah Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minan, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'anul Azim. Adapun kenapa disebutkan Al-Fatihah ini jemaah sebagai As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, kata beliau li'annaha hamdulillah, karena Al-Fatihah ini adalah pujian khusus Wasallam dengan diturunkannya surah Al-Fatihah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak diturunkan untuk umat sebelum kita. Bukan hanya dari sifat zatnya, surah Al-Fatihah tidak diturunkan untuk umat selain kita, bukan, tetapi kandungan Al-Fatihah pun tidak ada di surah-surah sebelumnya, tidak ada di kitab-kitab suci sebelumnya. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ubay ibn Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, ma nazala fit Taurah, tidak pernah turun satu ayat atau satu surah atau wahyu di dalam kitab Taurat, wala fiz Zabur, dan tidak pula di dalam kitab Zabur, wala fil Injil, begitu pula tidak pernah ada satu surah atau satu ayat yang turun di dalam kitab Injil, wala fil Qur'an misliha, bahkan di Quran pun tidak pernah turun satu surah atau satu ayat yang semisal dengan Al-Fatihah." Ini surah tidak ada tandingannya, ya, ini surah tidak ada tandingannya dalam sisi keutamaan, ya, dan dalam sisi
Fatihatul Kitab maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Wa an Abi Qatadah, begitu juga riwayat yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di 2 rakaat pertama salat zuhur beliau membaca Fatihatul Kitab dan kemudian 2 surah lain selain surah Fatihatul Kitab. Ya, sehingga dari sinilah jamaah penamaan surah Al-Fatihah itu dengan Fatihatul Kitab. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Apa artinya Fatihatul Kitab? Dari pembuka Al-Kitab atau Al-Quran. Kenapa disebut Fatihatul Kitab atau pembukanya Al-Quran? Ada yang tahu? Kenapa dia disebut pembukanya Al-Quran atau pembukanya Al-Kitab? Kalau tadi, kenapa dia disebut As-Sab'u Al-Masani? Al-Fatihah dinamakan As-Sab'u Al-Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Alasannya karena 7 ayat tersebut selalu kita ulang-ulang dalam setiap rakaat dalam sholat kita. Ya, atau 7 ayat tersebut maknanya selalu terulang ketika kita membaca surah lain selain Al-Fatihah. Nah, ini kenapa disebut Fatihatul Kitab, pembuka Al-Kitab. Karena apa cuma? Karena dia tuftahu bihal masahif khattan wa tilawatan. Karena Al-Fatihah itu menjadi pembuka mushaf. Atau kalau buka mushaf, ada yang bawa mushaf enggak? Ada yang bawa? Atau kalau buka mushaf yang pertama kali yang ditemukan apa? Ya. Masa sih. Al-Fatihah apa daftar percetakan dengan kalau buka Quran aslinya, kalau sekarang ada percetakan aslinya dulu surah yang pertama di halaman pertama itu adalah surah Al-Fatihah, ya, bukan halaman percetakan. Karena kalau sekarang Al-Quran dicetak di percetakan ya untuk apa namanya sebagai amanah ilmiah, harus jelas halaman di mana, kapan dicetak, kapan diterbitkan dan seterusnya. Jadi kalau kita buka mushaf Aisyah dulu, mushaf Abu Bakar, mushaf Ibnu Abbas, itu para sahabat itu masing-masing punya mushaf cuma. Sebelum akhirnya mushaf itu disatukan Rasulnya di zaman Utsman dan mushaf lain itu dibakar supaya tidak timbul perpecahan di kalangan umat Islam hanya karena masalah bacaan surah. Jadi dulu masing-masing sahabat itu pegang mushaf. Bukan masing-masing punya percetakan gitu, bukan. Tapi mereka punya riwayat yang mereka ambil masing-masing dari Nabi SAW dan bacaan bisa jadi beda-beda. Bacaan bisa jadi berbeda-beda. Jadi dinamakan Al-Fatihah ini sebagai Fatihatul Kitab, pembuka Al-Kitab, karena dia sebagai pembuka mushaf Al-Quran yang kita baca. Wa tilawatan, secara tertulis dan secara bacaan. Kalau kita baca Al-Quran, pertama kali kita baca apa? Apa yang kita baca pertama? Ya, tahu. Istiadah. Al-Fatihah langsung. Ya, baca istiadah, kemudian baca surah Al-Fatihah. Jadi dia mengawali Al-Quran baik secara khot, secara tulisan ya di mushafnya dan secara bacaan. Wa tuftau fi al-qira'ah fi shalah, dan karena setiap sholat kita memulai sholat kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Karena kalau bacaan doa iftitah itu kan masuknya dalam kategori sunnah sholat. Maksudnya sholat antum meskipun antum tidak membaca doa
iftitah. Tapi kalau antum nggak baca surah Al-Fatihah sebagai bentuk mengawali sholat antum, itu antum nggak sah sholat. Makanya ukurannya surah Al-Fatihah, bukan doa iftitah. Baik, kemudian jamaah, nama lain dari surah Al-Fatihah di antaranya adalah Ummul Quran. Ummul Quran. Dan nama ini diambil dari riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi SAW, siapa saja yang sholat, yang mengerjakan sholat, di mana dia tidak baca di dalam sholatnya Ummul Quran. Ummul Quran diambil dari riwayat ini. Dia tidak baca Ummul Quran, fayyafidan, maka sholatnya cacat, dan tidak sempurna, tidak perfect. Tidak sempurnanya ini bukan berarti masih sah. Dan sempurnanya ini bukan benar-benar kehilangan keabsahan sholatnya. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah dan Ibn Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat yang sah bagi siapa saja yang tidak membaca Ummul Quran. Jadi ada riwayat tidak ada sholat yang sah bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa tidak sah sholat seseorang ya, yang sholatnya tidak membaca Ummul Quran. Jadi dari sinilah penamaan Fatihah dengan sebutan Ummul Quran. Pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah disebut oleh Nabi sebagai Ummul Quran? Atau apa artinya jemaah? Ummul Quran artinya apa? Artinya apa? Ibu Quran. Ya, Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Bukan karena dia emaknya Quran, kan? Dia disebut Ummul Quran. Jadi kata itu bisa juga diterjemahkan dengan induk, bukan ibu, tapi induk. Ya, Ummul Quran itu artinya induknya Al-Quran. Dinamakan Quran itu juga sebagai induknya Al-Quran. Kata beliau, li'annahu tuli'arika, karena kita memulai Al-Quran, atau karena Al-Quran dimulai dengan surah tersebut. Fahiyya asluhu wa butidahu. Sehingga Al-Fatihah itu adalah asal dari Quran. Asal dari Quran, asal Quran itu, asal semua surah di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Wa butidahu, dan dia adalah permulaan dari semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Wa li'annaha aydan, dan karena juga ikhtamalat ala ma'anil Qur'ani kulliha. Karena Al-Fatihah tadi sebagaimana saya sebutkan di awal, dia menghimpun seluruh makna yang ada di dalam seluruh surah di dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah ini, ya, makna yang terkandung di dalamnya itu tersirat di semua surah yang antum baca di dalam Al-Quran. Surah Al-Rahman, Al-Waqi'ah. Ya, karena Al-Fatihah ini nanti coba bicara tentang tauhid. Semuanya ada lagi.
Kalau nggak tauhid asma wa sifat. Kalau nggak berbicara tentang tauhid, berbicara tentang iman. Di antara cabang iman adalah iman kepada hari akhir. Atau baca surah Makkiyah, nggak mungkin nggak membahas tentang iman kepada hari akhir. Ya, nggak mungkin berbicara selain tema-tema tentang hari kiamat. Nah, semua itu sudah terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Makanya ini disebut induknya Al-Quran. Kama sumiyat Makkah umul Qura. Sebagaimana Mekah itu disebut induknya seluruh negeri. Ibunya semua negeri atau induknya semua negeri. Semua negeri itu menginduk kepada Makkah Al-Mukarramah. Litaqaddumiha ala majaliha. Karena dia terdepan dari seluruh negeri-negeri yang lain. Ya, dia basis peradaban. Mekah itu basis peradaban seluruh manusia. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, kata beliau, "Sumiyat Ummul Quran litaqaddumiha 'ala sa'ir Al-Qur'ani ghairiha." Dinamakan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran karena dia terdepan dan menjadi permulaan bagi seluruh surah yang ada di dalam Al-Quran. Wa ta'akhkhara ma siwaha khalfaha fil qira'ati wal kitabah. Surah yang lainnya itu datang menyusul di belakang Al-Fatihah baik dari sisi qira'at maupun secara tulisan. Itu tadi sudah kita bahas ya. Karena surah lain itu datang setelah surah Al-Fatihah. Kan namanya ibu sama anak jamaah. Ibu dulu apa anak dulu? Enggak ada yang anak dulu baru ibu kan. Disebut ibu karena dia duluan yang lahir, gitu loh. Karena dia melahirkan anak. Jadi bukan berarti bahasanya itu surah-surah lain itu anaknya Al-Fatihah emaknya, bukan. Ini cuma perumpamaan saja. Karena status ibu bagi seorang anak, dia hadir lebih dulu daripada si anak. Nah, karena surah Al-Fatihah di Quran itu hadir lebih dulu. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb seluruh alam. Nanti kita jelaskan di tafsirnya. Rabb seluruh alam. Nah, ketika kita baca itu,
Sama baik di dalam sholat atau di luar sholat, sadar atau tidak, tentunya kita nggak ada yang menyadari. Allah itu merespon ya membagi sholat itu maksudnya membagi surah Al-Fatihah. Baini wa baina abdi nisfain. Antaraku dengan hambaku setengah-setengah kata Allah. Sholat yang dimaksud di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Fal-muradu bis-sholati fil hadis Al-Fatihah. Jadi maksud sholat dalam hadis ini kata beliau adalah surah Al-Fatihah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kata Allah, janganlah kalian menjaharkan salatmu. Janganlah kau menjaharkan salatmu, dan juga jangan terlalu disirkan. Wabtaghi baina dzalika sabila, tapi usahakanlah pertengahannya. Jangan diangkat banget suaranya, jangan pula terlalu rendah suaranya. Nah di sini Allah mengatakan wala tajhar bisolatika, jangan kau mengeraskan sholatmu. Para ulama jamaah ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan dimaksud sholat ini adalah qiraah. Ya, qiraah. Jadi sholat itu ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan istilah qiraah. Wala tajhar bisolatika ay wala tajhar bi qiraatika. Jangan kau mengeraskan sholatmu, maksudnya jangan kau mengeraskan bacaan. Ya, jangan kau mengeraskan bacaan. Nah, itu di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu disebutkan juga dengan istilah as-shalah. Kemudian di antara nama dari surah Al-Fatihah juga adalah Ummul Kitab, dan ini diambil dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah, Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb seluruh alam, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani wal Quranul Azim. Sebutin sekaligus jamaah dalam riwayat tersebut 4 nama dari surah Al-Fatihah: Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani wal Quranul Azim. Begitu juga dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu salatin, setiap salat, la yuqra'u fiha bi ummil kitab, yang tidak dibacakan di dalamnya ummul kitab, jelas disebutkan, fa hiya khidash, maka salatnya cacat. Ya, salatnya apa? Cacat. Jadi disebutkan nama Al-Fatihah di situ dengan jelas ummul kitab. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dinamakan surah Al-Fatihah sebagai surah ummul kitab li'annahu yabtada'u bi kitabatiha fil masahif wa yubda'u bi qira'atiha fis shalah. Disebut ummul kitab karena dimulai tulisan di dalam mushaf dengan surah Al-Fatihah, dan dimulai bacaan kita ketika sholat dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi kenapa dia disebut ummul kitab? Karena di dalam mushaf yang tertulis pertama kali adalah Al-Fatihah, dan saat kita sholat yang pertama kali kita baca, tentunya yang wajib kita baca, tidak boleh kita tidak baca, adalah surah Al-Fatihah. Kemudian juga jamaah yang Allah muliakan, di antara nama dari surah Al-Fatihah ya adalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Penamaan ini diambil dari riwayat Abu Sa'id
Ibn Al-Ma'alli radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yas-sab'ul mathani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Dan karena memang jemaah pada masa itu, di nama surah itu sifatnya adalah ijtihadi, bukan tauqif. Nama-nama surah yang antum lihat itu di dalam Quran, surah An-Nahl, surah Al-Ankabut, surah Al-Hijr, surah Qaf, surah Taha, dan seterusnya. Itu pertama yang saya sampaikan adalah dia sifatnya ijtihad, bukan tauqifi. Apa bedanya ijtihad sama tauqifi? Kalau tauqifi itu datang dari Allah, dari langit kepada Jibril, kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, itu tidak ada perubahan. Datang seperti apa adanya dan tak boleh diotak-atik. Ya. Nah, sementara menurut para ulama, untuk nama surah di dalam Al-Quran dia sifatnya ijtihadi, bukan tauqif. Ijtihadi itu artinya itu ijtihadnya para sahabat. Nabi itu cuman ya terkadang Nabi sebutkan namanya, terkadang Nabi itu menyebutkan awal surah itu. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah makanya disebutkan surah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bukan yang basmalah nanti kita bahas. Dan begitu juga surah Al-Mulk. Nabi nyebutnya surah apa ya, Tabarak. Ya, surah Tabarak. Surah An-Naba. Surah An-Naba nama lainnya jadi apa? Surah Amma atau Amma Yatasa'alun. Surah An-Nur jamaah bagi depannya apa? Oke, berat. An-Naba masih oke. Oh, masih oke. Depannya apa? Oh, masih mudah dijawab. Kalau dia ke tengah, bosan. Kita berenangnya belum jago-jago. Jadi makanya Al-Fatihah itu namanya itu diambil ya di antaranya dari awalan surahnya. Makanya disebut surah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi aku bisa nyebut Al-Fatihah dengan nama awal surahnya. Pak nggak baca surah Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah apa maksudnya? Ya itu maksudnya. Nah, itu nama lain. Ya, karena keluar dari majelis ini semakin banyak perbedaan nama-nama dari surah Al-Fatihah. Kemudian jemaah yang mulia ada banyak nama sebenarnya dari surah Al-Fatihah yang tidak terlalu masyhur. Di antaranya dia disebut juga surah Al-Asas. Ya, surah Al-Asas. Asas itu artinya apa ya? Asas. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan terjemahnya asas juga. Ya kan? Tapi apa makna asas? Asas artinya basic, fondasi, dasar. Ya, itu semua terkandung dalam kata asas. Nah, surah Al-Fatihah disebut surah Al-Asas bila dikatakan bahwa di antara asasul Quran, yaitu basicnya Al-Quran. Ya, dia itu basicnya Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas, siapa yang Allah muliakan, dalam riwayat yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, Ibnu Abbas mengatakan, "Idza tadalta aw ishtakaita fa'alaika bil asas." Kata Ibnu Abbas, kalau Anda punya masalah atau Anda punya keluhan, fa'alaika bil asas, maka hendaklah Anda membaca al-asas. Atau hendaklah Anda merujuk kepada al-asas. Al-asas di sini kata para ulama maksudnya al-Fatihah. Ya mungkin ini ya husnuzon saya ya. Husnuzon saya. Karena orang Indonesia secara umum kalau ada apa aja mesti surah Al-Fatihah. Ada orang sakit Al-Fatihah. Ada orang meninggal Al-Fatihah. Ada masalah dalam hidup Al-Fatihah. Ya husnuzon saya, meskipun saya terlepas dari apakah itu masyru atau tidak masyru ya. Ada contoh dari Nabi SAW. Prasangka baik saya sama mayoritas orang Indonesia. Kenapa dididik itu Al-Fatihah? Ya mulai majelis Al-Fatihah.
Mulai seminar Al-Fatihah. Sebelum doa Al-Fatihah. Ya, terlepas Monza, apakah itu perkara masyru' atau tidak masyru', itu saya nggak bahas itu. Tapi mungkin inilah dasar sebagian sosial kita kaum muslimin di negeri ini yang sedikit-sedikit mesti kembali ke surah Al-Fatihah. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, tidak talalta wasyadaida, kalau Anda punya masalah, Anda punya keluhan, fa'alaika bil asas, maka hendaklah Anda kembali kepada asas. Asas di sini maksudnya surah Al-Fatihah. Kalau juga Al-Fatihah jemaah disebut juga surah Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah atau Asy-Syifa. Asy-Syafiyah atau surah Asy-Syifa. Apa Asy-Syifa memang? Atau Asy-Syafiyah? Kesembuhan atau penawar. Nah, maka surah Al-Fatihah ini juga di antara surah yang dipakai untuk meruqyah. Karena memang di antara nama surah Al-Fatihah suratul Ruqyah. Suratul Ruqyah. Jadi kenapa Al-Fatihah disebut Asy-Syafiyah dan Asy-Syifa? Allahu a'lam, karena dia termasuk surah yang dianjurkan untuk dibaca saat kita punya keluhan sakit atau meruqyah. Ruqyah itu kan tidak cuma identik dengan kemasukan jin ya, Mas. Meskipun penyakit juga, kalau kita balik konsepnya, penyakit itu nggak semua bisa ditinjau secara medis. Gitu. Jadi maupun untuk sakit karena memang ada tinjauan secara medis, atau sakit karena ada gangguan jin, ya pokoknya sakit, baca Al-Fatihah. Di antara ayat atau surah yang antum dianjurkan baca saat merasa ada keluhan di badan, itu baca Al-Fatihah. Ini juga menurut para ulama. Kemudian Al-Fatihah disebut juga surah Al-Waqiyah. Ya, Al-Waqiyah. Waqiyah itu artinya perlindungan. Ya, Al-Waqiyah artinya perlindungan. Dan juga Al-Wafiyah. Ya, Al-Wafiyah. Jadi Al-Waqiyah pakai qaf. Sekarang yang kedua Al-Wafiyah pakai fa. Bukan F pausa, enggak ada. Bahasa Arab enggak ada F. Pakainya qaf atau fa. Dan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah, suratu Al-Kafiyah. Itu nama lain dari Al-Kafiyah. Qalu li anna taqfi al-ghairiyah. Kenapa disebut surah Al-Kafiyah? Apa artinya kafiyah ya, Mas? Yang mencukupi. Kenapa disebut surah mencukupi? Sebagai ulama mengatakan Anda cukup baca Al-Fatihah dari seluruh surah dalam Al-Quran. Meskipun ya bukan berarti kalau tanya Pak sudah baca Al-Quran Pak hari ini, alhamdulillah udah selesai. Saya nggak pernah ninggalin baca Al-Quran seumur hidup saya. Karena saya selalu baca Al-Fatihah di dalam sholat saya. Udah baca di dalam sholat. Jadi kalau dibalik konsepnya tadi, karena kita bisa mencukupkan Al-Fatihah dari seluruh surah, dan konsep itu tidak terjadi sebaliknya. Wala yakfi ghairuha anha. Tapi surah lain itu tidak mengcover surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu bisa menghimpun seluruh surah dalam Al-Quran, tapi seluruh surah dalam Al-Quran tidak bisa menghimpun surah Al-Fatihah. Tidak mencukupi surah Al-Fatihah. Kemudian juga Al-Fatihah disebut juga surah Al-Kanzu. Al-Kanz. Kanz itu artinya apa coba? Simpanan. Ya. Al-Kanz artinya simpanan. Untuk ya bolehlah nanti menguji pemahaman istri kalau bilang sama istri, mak aku punya simpanan. Maksudnya apa nih Pak? Pulang kajian cari masalah, bukan nambah faedah. Itu mana nama surah Al-Fatihah selain Al-Fatihah, selain umul kitab, itu juga surah Al-Kanz. Al-Kanz artinya adalah simpan. Kenapa dinamakan surah simpanan? Diriwayatkan bahwa surah Al-Fatihah itu min kan unzilat au nuzilat au nazalat min kanzi tahtil arsh. Karena Al-Fatihah itu turun jemaah dari simpanan yang terletak di bawah arsy Allah. Dia tersimpan di bawah arsy Allah sebelum dia diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian juga Al-Fatihah disebut suratus su'al. Su'al, apa su'al? Surah permintaan atau permohonan. Kenapa disebut surah permintaan, jemaah? Karena di dalam surah Al-Fatihah kita selalu minta-minta. Kalau antum sadar, ya, kita selalu minta-minta, kita selalu memohon kepada Allah. Minimal yang kita mohon di situ, yang antum pahami maknanya adalah minta supaya ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga Al-Fatihah disebut surah Al-Wajibah. Surah Al-Wajibah. Wajibah artinya apa? Wajib. Kenapa disebut surah Al-Wajibah? Karena dia wajib dibaca di setiap sholat. Sholat tidak sah kalau tidak dibacakan di dalamnya surah Al-Fatihah. Disebut juga surah Al-Hamd, surah pujian. Disebut juga surah Al-Munajah, surah Munajat. Karena itu hakikatnya surah Al-Fatihah jemaah adalah munajatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama lain udah berapa semuanya itu jemaah? Berapa jemaah yang tadi saya sebutkan? Yang lain hafal. Tapi kayaknya menghafal Ustaz. Baik, pembahasan berikutnya jemaah tentang adadu ayat Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Fatihah itu ada berapa ayat sih? Wahalil basmalah ayat minha. Dan apakah basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan bagian dari surah Al-Fatihah? Secara habis ya, Bang. Waktu suruh pada itu. Ya, kalau masih tambah sedikit lagi waktu syuruk, memastikan masuk syuruk. Jadi bicara tentang jumlah surah Al-Fatihah, maksudnya jumlah ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah, tadi itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis juga. Surah Al-Fatihah itu jumlahnya berapa? 7 ayat. Ya, makanya beliau mengatakan ada 2 ayat Al-Fatihah, 7 ayatin bi ijma'il muslimin. Ulama sepakat ya, Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada khilaf dalam masalah Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada 7. Karena tadi ada data dari firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an. Sab'an artinya apa? 7. Minal masani wal Qur'anal azim. Wa hiya sab'u ayatin bidunil basmalah. Ya, biduni al-basmalah. Jadi surah Al-Fatihah ini cuma 7 ayat tanpa basmalah. 7 ayat tanpa basmalah. Al-ayatul ula minha, ayat yang pertamanya itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya tadi nama lain dari surah Al-Fatihah, surah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Al-Fatihah itu ayat pertamanya jumhur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bukan basmalah. Karena kalau ayat pertamanya basmalah namanya ayat Bismillahirrahmanirrahim atau surah Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia dimulai dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, maka namanya disebut dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga Maliki Yaumiddin. Ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ayat ketujuhnya, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas kan? 7 ayat tanpa basmalah. Ya, sehingga basmalah ini jemaah menurut pendapat yang sahih terlepas khilaf dalam masalah ini, pendapat jumhur ulama, dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, coba antum buka mushaf, yang punya mushaf, coba buka mushaf di gadget antum atau di mushaf yang ada di rumah.
Di situ dicantumkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat keberapa? Coba buka. Ada yang mau Mushaf gadget apa ini udah hafal semua Mushaf? Saya nggak pernah punya Mushaf. Dari kecil udah hafal Quran. Jadi saya kalau baca pakai hafalan, pakai tanda Mushaf. Makanya dari saya halaman pertama nggak tahu kok. Apa coba? Ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu masuknya ayat 1 ayat 2. Dua. Ada yang ayat 1, ada semuanya 2 semua kan. Nah, ini menunjukkan berarti apa coba? Menunjukkan bahwa ustadznya keliru. Ya, tetap kita prinsipnya basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dalam mushaf tercatat Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang kedua secara tartib susunan nomor ayat di dalam Quran itu dimulai dengan basmalah karena mushaf yang ada jemaah yang ada pada kita itu merujuk riwayat para qurra dari Kufah ya, dan qurra atau ahli qiraat dari Kufah itu mazhabnya adalah yang berpendapat basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Yang bagian dari surah Al-Fatihah. Lakin as-sahih tilafu. Tapi yang lebih tepat, Allah Ta'ala Al-Fatihah itu ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nanti kalau perdebatannya seputar, tapi kan di mushaf, kalau buka mushaf manapun, itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka jawabannya adalah karena mushaf yang tersebar saat ini itu semua rata-rata merujuk pada pendapat ahli qiraat asal Kufah. Dan ahli qiraat asal Kufah itu berpendapat basmalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Baik, ini jamaah sebagai mukadimah sebelum kita nanti masuk pada penjelasan tafsir dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan jadi tambahan wawasan untuk semua. Ada pertanyaan jauh sampai sini? Setelah kita berikut dari pertanyaan. Jelas semua jemaah ini. Mudah-mudahan akan jelas. Mau kira-kira jelas. Tahu pembahasannya jelas. Kalau nama mungkin Antum punya nama lain gitu. Kan? Ya maksudnya Antum pernah dengar nama lain gitu di surah Al-Fatihah. Itu bisa jadi ya memang nama surah Al-Fatihah karena yang tadi kita sebutkan itu bukan di bagian hasr, bukan dalam tujuan membatasi nama Al-Fatihah itu cuma itu, tapi di bagian zikir al-Fatihah itu hanya di antara bentuk menyebutkan contoh-contoh nama dari surah Al-Fatihah, bukan maksud membatasi. Karena mungkin Anda punya nama sendiri tentang surah Al-Fatihah bisa dikenal. Karena nama ini tadi tidak dibatasi, hanya menyebutkan contohnya saja. Nama Al-Fatihah masih banyak dari apa yang tadi kita sebutkan. Baik, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau kita ada pertanyaan lagi. Kalau di tentang ayat ke-7 itu kan ada perselisihan pendapat tentang wakaf sama lanjutnya itu yang paling logik pendapatnya gimana, Ustaz? Sebenarnya ini apa ya? Perselisihan di antara ahli qiraat, di antara ahli qiraat. Kalau dalam karena ini kan Quran, maka ya kita mau tidak mau merujuk kepada pakar qiraat. Pakar qiraat itu mengatakan sebagiannya jangan berhenti di lafaz an'amta alaihi. Ya, an'amta alaihi.
Meskipun kalau antum buka mushaf itu wakaf gitu cuma. Wakaf atau bukan? Wakaf kan? Ada wakaf kan? Ada wakaf apa enggak? Gitu. Maksudnya boleh wakaf gitu loh. Dan boleh melanjutkan ke lafaz berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi sebagian ahli qiraat mengatakan kalau antum berhentinya di an'amta alaihim itu wakafnya wakaf sayyi. Wakaf itu ada macam-macam ya, Pak. Ada wakaf sayyi, ada wakaf hasan, ada wakaf yang bagus, ada wakaf yang buruk. Wakaf yang buruk itu ada tingkatannya. Ada yang kalau antum berhenti, maknanya jadi tidak sempurna. Atau yang lebih parah lagi, kalau antum berhenti, itu merubah makna drastis. 180 derajat berbeda maknanya. 360 derajat, 380 derajat beda maknanya. Kayak misalnya antum saat baca fawailul lil musallin. Terus antum langsung rukuk, oh itu kan maknanya parah jemaah. Celaka, lembah di neraka buat orang-orang yang sholat. Antum wakaf di situ. Itu wakaf sayyi jildan. Buruk banget. Karena antum berubah makna drastis. Karena bukan itu yang diinginkan Allah. Tapi gara-gara antum wakaf di situ, terframing, itu yang diinginkan Allah. Nah, makanya wakaf itu harus lihat ini aja tanda. Makanya sekarang Quran itu ada tanda wakaf. Quran dulu nggak ada. Quran dulu titik aja nggak ada. Antum coba bayangin, baca Quran dulu antara huruf jim, ha, kho itu gimana cara bedainnya? Antara ba, ta, sa, nun kalau di tengah dulu, ya bedain gimana? Gak ada titiknya, nulisnya gitu aja. Nah sekarang sudah, masya Allah zaman titik udah ada harokat dulu kan, buntul tadi kan otak halus. Iya kan? Kalau sekarang kan gundul itu masih ada harokat dikit-dikit gitu. Otak, lontos ya, gak ada harokat. Bahkan gak ada titik. Sekarang udah ada titik, sudah ada harokat. Ya kan? Antum udah gak usah permasalahan ini bacanya misalnya fudila atau fadlun. Karena tulisannya sama-sama fa, bod, lam. Ya kan? Itu orang bingung mau baca apa, jelas ada titik, ada harokat. Bahkan sekarang sudah ada tanda wakaf, supaya wakaf itu ya paling tidak sampai merubah makna drastis kayak tadi gitu. Seenak kan kalau nggak ada wakaf, ya mas seenaknya berhenti nanti kalau nggak ada tanda wakaf gitu. Makanya kan tanda wakaf macam-macam. Ada yang sod, lam, wasol, aula, maksudnya dilanjutin lebih bagus, berhenti nggak wakaf. Ada yang qoflam, wakaf aula, berhenti itu lebih bagus. Kalau dilanjutin maknanya malah jadi tidak sama. Ada yang mim begitu wajib berhenti. Kalau enggak nanti maknanya tidak sempurna. Di surah Al-Baqarah tiga segitiga itu apa namanya di antara tanda-tanda wakaf ya apa namanya panduan-panduan gimana baiknya antum tuh wakaf gitu itu udah masya Allah Quran. Yang kayak gitu aja masih males juga kita baca Quran. Gimana kita baca mushafnya Aisyah jangan kali baca itu mushaf Aisyah dilihatin aja bacanya Allah. Masya Allah juga gondrong ini Quran gitu masih males kita bacanya cuma lalu jadi introspeksi buat kita semua. Nah, jadi masalah berhentinya seseorang tadi baca Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim sebagian ahli qiraat ini saya lihat langsung dalam penjelasan dari Dr. Aiman Aswaid saat beliau menjadi juri Musabaqah Hifdzul Quran internasional secara Zoom atau apa gitu, pokoknya online. Beliau mengkritisi ada seorang qari, seorang seorang yang ikut Musabaqah itu, dia berartinya di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus sambungnya ghairil maghdubi 'alaihim. Kata beliau, kalaupun kita nggak kuat nafas kita, maka berhentinya itu di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti ulangi dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim
Walau ada satu ayat yang kita siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kan kepanjangan itu. Apalagi endingnya panjang kan. Walau apa sebelum habis. Maka untuk mengantisipasi boleh berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk ngambil nafas sebelum baca walau dhalim. Boleh berhenti di situ, tapi mulangnya ghairil maghdubi 'alaihim jadi baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan ada nafas tuh. Berarti kalau nggak kuat di ghairil maghdubi 'alaihim, nanti ulangnya dari ghairil maghdubi 'alaihim. Itu bagi ulama yang mengatakan tidak boleh berhenti di an'amta 'alaihim karena ini waqaf sayyid. Tapi Allahu a'lam gimana? Saya memandang ini hanya khilaf yang sifatnya bukan sampai kalau aku baca salah. Ini pun masih diperdebatkan di kalangan ulama. Kalau aku mau berhenti di an'amta 'alaihim juga nggak masalah. Kalau aku mau lanjut itu juga nggak masalah. Jadi dua-duanya insya Allah balik karena dua-duanya khilaf yang muhtamar. Dua-duanya pendapat yang Allah. Ada lagi contoh yang lain? Ya, silakan. Terkait perbedaan tadi yang basmalah itu ayat 1 atau yang alhamdulillah ayat 1, karena al-fatihah itu kan wajib dibaca tiap sholat. Ya. Apakah artinya kalau yang berpendapat alhamdulillah itu ayat 1 dia berarti nggak perlu baca bismillahnya gitu? Itu gimana? Untuk basmalah, Pak. Jadi begini, Pak, bedakan masalah apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah dengan hukum membaca basmalah. Jadi ada ulama yang mereka berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi harus tetap baca basmalah di dalam sholat, bahkan harus dijaharkan. Ini ulama Syafi'iyah, Pak. Ulama yang lain. Syafi'iyah itu termasuk yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, sehingga kalau kita nggak baca basmalah di luar sholat, ya, itu insya Allah nggak ada masalah. Tetap dihitung kita baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah sempurna. Tapi kalau di dalam sholat, ini beda. Kalau di dalam sholat, tetap baca basmalah. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk dijaharkan. Jadi yang berpendapat, katakanlah yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dia tetap membaca basmalah kalau di dalam sholat. Di luar sholat terserah. Kan ini permasalahan yang berbeda cuma. Jadi tidak mesti yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, nanti pas sholat dia nggak baca basmalah atau basmalahnya sir misalnya. Ini nggak ada kaitan. Dan sebaliknya yang mengatakan basmalah bagian dari surah Al-Fatihah, ya bukan berarti dia mesti baca basmalah juga dan menjalankan basmalah di dalam sholat saat dia menjadi imam. Nah, ini dua permasalahan yang berbeda. Tadinya kita pikir begitu, Pak. Ya. Mungkin Syafi'iyah itu secara qiraat berpedoman pada ulama Kufah yang memandang bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi ternyata kalau kita melihat pandangan Imam Nawawi, Pak, sebagai muhaqqiq mazhab Syafi'i tentang status dari basmalah, beliau condong basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Pendapat beliau jadi acuan pendapat ulama Syafi'iyah yang lain. Ya, tetapi kalau kita bahas fikihnya, jadi kan dibahas dari sisi qiraat dan dari sisi fikih. Secara fikihnya, fikih sholat, dia tetap dibaca basmalah itu di dalam sholat. Nah, bahkan kalau nggak dibaca, sebagian ulama Syafi'i itu keras, sholatnya bisa nggak sah. Jadi di dua masalah yang berbeda. Allah Ta'ala. Saya bangun lagi, mengenai cukup. Kita akhiri sampai di sini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, mengamalkan ilmu yang dari
amalkan jadi yang terbaik kita doakan. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.